Bentar, share screen dulu. Bang, oke, share screen-nya disable, Bang. Disable, Pak. Oke. Nah, mungkin sebelumnya, eh, nah, untuk pagi ini, judulnya yaitu IT Security, Data is Code, Protect It Like Treasure. Nah, makna dari Data is Code ini sendiri adalah karena IT Security itu emang berhubungan dengan data. Jadi, setiap hari kita kalau mau data, setiap hari ngurusin data, dan data itu emang harus dilindungi supaya exploit protect it like tracer gitu. Nah, uh, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Jadi Putra. Pendidikan saya Universitas Manado dari Teknik Informatika, angkatannya 2015, dan saya baru lulus Maret kemarin 2023. Sekarang masih saya. Nah, sekarang saya bekerja di PT Mitra Integrasi Informatika atau MII. Bisa aja sebut kalau pernah dengar Beterdata. Jadi ini semacam anak perusahaan dari Beterdata. Nah, untuk pekerjaan sendiri yaitu IT security atau SOC analyst atau junior system support. Mungkin teman-teman bingung ya, yang di Profit kemarin kan SOC analis. Nah, sebenarnya kenapa masih banyak? Karena saya sendiri masih baru. Jadi semua belum coba gitu loh. Belum ada ini, lebih ke mencoba semuanya sebelum jadi spesialis gitu. Jadi IT security-nya saya dapat, spesialis dapat, junior support juga saya dapat. Jadi ibaratnya semua dipelajari di sini. Baiklah. Terus selanjutnya pelatihan dan bootcamp saya. Ini saya masukkan ya setelah saya lulus ya. Yaitu di Agustus 2023 ada IT Security Bootcamp, Security Bootcamp, BIC Council, Ex Data Academy. Lalu di Mei ada Cyber Notice Ethical Hacking dari IC Council, dan di Februari ada di Machine Learning Foundation PAWS. Nah, mungkin saya jelasin dulu sedikit mengenai apa itu PT Mitra Integrasi Informatika. Ya, PT MI sendiri merupakan penyedia layanan ICT yang dikenal luas. MI fokus pada transformasi digital yang menawarkan berbagai layanan dari infrastruktur hingga manajemen terkelola ICT, integrasi sistem, hingga implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Keberkahan beliau senantiasa. Lalu IT security sendiri merupakan teknologi keamanan dan upaya langkah-langkah untuk melindungi sistem, informasi, data, layanan, teknologi dari ancaman dan risiko keamanan. Nah, di IT security sendiri banyak hal yang kita lindungi seperti jaringan, ada sistem, ada endpoint, ada laptop, ada web, aplikasi. Nah, itu semuanya merupakan semua yang kita amanin. Karena kita nggak tahu ancaman itu berasal dari mana. Apakah dari IP, jaringan, atau bahkan aplikasi yang digunakan sehari-hari pun itu bisa terdeteksi ancaman. Kan mungkin teman-teman sering dengar finger phishing atau trojan atau apa, itu juga masuk serangan IT security. Nah, di IT security sendiri terdapat tiga pilar utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality sendiri merupakan perlindungan hak akses. Bentar. Oh, halo, Mas Ilham, aman nggak Mas? Aman mas. Di share screen-nya mati mas. Coba di share Oh, lagi. aman Mas? Mas Ilham, aman? Aman mas. Aman. Oke.
Confidentiality sendiri merupakan hak akses yang tidak sah. Jadi di IT security kita itu melindungi dari percobaan masuk atau percobaan untuk mengambil yang bukan haknya. Nah, terus integrity, kebenaran informasi. Apa itu kebenaran informasi? Jadi kita menjaga file jaringan atau informasi itu agar tetap sesuai apa adanya. Jadi tanpa ada yang berubah, tanpa ada yang mengedit, tanpa ada yang mempengaruhi. Jadi kita mencoba untuk informasi itu masih benar, masih utuh. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah availability, kesediaan terhadap akses data. Nah, akses data itu merupakan hal yang sangat krusial kalau di dalam perusahaan. Kenapa krusial? Karena begitu data itu nggak bisa diakses, semuanya dalam perusahaan itu akan mengalami kesusahan. Misal data keuangan, ketika datanya nggak ada, semuanya akan bubar nih. Data pelanggan, data-data penting, data diri, itu salah satu ini, uh, salah satu ini keuntungannya. Jadi begitu kesediaan terhadap data. Nah, lalu selanjutnya, nah dari IT security sendiri ada beberapa tim ya. Nah, yang pertama adalah red team, purple team, dan blue team. Nah mungkin teman-teman uh, sering dengar kan istilah hacking, hacker, dan lain-lain. Nah itu merupakan salah satu tindakan ya dari IT security. Nah mungkin red team dulu. Red team sendiri merupakan simulator penyerangan ya. Jadi tim ini mencari celah keamanan dari mungkin web, bisa aja aplikasi, terus IP. Mereka itu mencari kerentanan dari tempat-tempat tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk menguji pertahanan. Jadi pertahanan web itu harus diuji agar data tidak mudah bocor, data tidak dapat diakses oleh orang lain, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada blue team. Nah, blue team ini kerjaan saya sebenarnya, yaitu ahli keamanan atau defensif. Ya, kerjaan utamanya memonitori dan melindungi. Dalam arti memonitori jaringan, website, lalu mungkin email, protecting, antivirus. Ya, salah satunya metodenya dengan analisis dan respon. Jadi kita merespon alert-alert yang ada dari ini sensor-sensor yang ada di internet atau sensor yang sudah kita pasang di endpoint. Itu. Nah, lalu ada partner team. Partner team itu gabungan antara red team dan blue team. Nah, kenapa ada partner team? Jadi kadang-kadang sebagai red team dan blue team itu kita harus tahu bagaimana cara menyerang dan cara defensif. Jadi biar jadi satu gitu. Nah, kalau kita udah tahu cara menyerangnya, otomatis kita juga bisa mempelajari cara bertahan. Itu juga kebalikannya. Kalau kita bisa bertahan dari serangan, kita harus mencoba mungkin mengetek sendiri atau mencoba apakah aplikasi yang kita lindungi ini aman nggak sih? Gitu. Nah, untuk tujuannya yaitu ya kolaborasi bersama agar satu aplikasi tersebut atau satu sistem itu aman. Nah, lalu metodenya ya kolaborasi, evaluasi. Jadi ya saya sebutkan tadi. Nah, apa itu sebenarnya blue team? Sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Blue team merupakan bagian strategi serangan siber yang bertanggung jawab untuk pertahanan pengujian keamanan internal. Kenapa internal? Ya untuk melindungi hak akses perusahaan tersebut. Data-datanya dilindungi, apa mungkin aplikasinya, itu. Nah, lalu data penting itu apa saja yang uh, Blue Team melindungi? Yang pertama adalah sistem jaringan. Sistem jaringan ini penting karena uh, utamanya jaringan itu adalah telah masuk utama untuk penyerang masuk ke dalam atau melancarkan serangannya. Jadi
IP-nya apakah publik, port berapa saja yang dibuka, lalu apakah kerentanan tersebut jaringan dapat diminimalisir atau tidak. Nah, lalu dari sistem tersebut menuju ke aplikasi dan perangkat lunak. Nah, aplikasi dan perangkat lunak tersebut apakah aman nggak sih untuk digunakan gitu loh. Semisal kita melakukan SQL injection terhadap suatu website, apakah bisa masuk, apakah datanya terbuka atau tidak. Nah, itu juga salah satu kerentanan yang penting di aplikasi perangkat lunak karena kita nggak tahu apakah di URL terpampang data atau tidak, apakah datanya masuk ke KPI atau bagaimana, apakah datanya terenkripsi atau tidak. Nah, itu juga sangat penting. Nah, lalu setelah dari aplikasi, kita masuk ke data sensitif. Data sensitif itu juga merupakan informasi pribadi pengguna, seperti mungkin nama, alamat, email, kartu kredit, yaitu. Nah, lalu yang terakhir adalah backup dan pemulihan data. Nah, uh, backup sendiri ya pencadangan, pemulihan data. Jadi mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan ada beberapa kali backup. Dan kenapa harus di backup? Ya menjaga agar kalau semisal ada serangan dan serangan itu terlalu besar, daripada kita mencari tahu sumber serangannya atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik kita destroy data tersebut, lalu kita restore dari backup yang sudah kita buat. Kenapa seperti itu? Ya, yang pertama adalah agar klien itu nggak menunggu lama gitu loh. Kalau kita kelamaan, oh ini serangan ada di sini, kita harus perbaiki ini, apakah klien nggak komplain? Seperti itu. Apalagi di bank kan. Kalau misal bank lah kita sebutkan contoh. Nah, di bank sendiri otomatis tiap hari ada transaksi kan. Bahkan mungkin tiap tiap detik ada transaksi. Nah, itu saja. Fokus utama IT security blue team. Analisis keamanan dan infrastruktur, mendeteksi respon serangan, dan mitigasi serangan yang terjadi. Nah, alat-alatnya yaitu SIEM, Security Information Event Management, SOAR, Security Orchestration Automation and Response, ada XDR, Extended Detection and Response, EDR, Endpoint Detection and Response. Nah, untuk alatnya sendiri, saya lebih suka bagian dua, yaitu Trend Micro dan Cisco XDR. Nah, mungkin kasihan dulu, yaitu Security Information and Management atau SIM, yang merupakan keamanan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisa log secara real time dalam sebuah jaringan. Ya, cara kerjanya adalah ngumpulin data, analisa, terus menganalisa korelasi ketertarikan dalam data, proses mendeteksi ancaman, tahap penilaian pada ancaman deteksi, memberikan peringatan serta respon, lalu menyusun laporan keamanan, dan terakhir analisa peningkatan keamanan. Nah, ini contoh gambaran sih ya. Yang kiri hitam ini merupakan IBM Key Radar. Yang kedua adalah Splunk. Jadi kalau di Blue Team emang kebanyakan jadi ini, jadi apa namanya, analis. Kebanyakan ya lihat log, baca log gitu. Mungkin kalau teman-teman lanjut bagian contoh Oke. scan yang tadi. Nah, yang hitam ini merupakan IBM Key Radar. Nah, sementara yang putih adalah wajib ya. Uh, untuk Blue Team sendiri emang kebanyakan kita lihat log, kita lihat analisis gitu. Jadi benar-benar kita itu lihat data yang masuk, traffic yang masuk, traffic keluar, itu baru nanti kita analisis apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, selanjutnya ada SOAR atau Security Orchestration Automation and Response. Nah, konsep dari SOAR sendiri adalah mengumpulkan semua keamanan cyber yang ada dari infrastruktur perusahaan dengan alur kerja yang terdefinisi secara otomatis. Nah, perbedaan SOAR dan SIEM sebelumnya ada di tingkat usernya. Jadi, untuk SOAR sendiri, itu hampir 90%
digunakan oleh sistem atau ya mungkin bisa disebut robot. Jadi di software sendiri penggunaan manusia atau usernya itu hampir dikatakan sangat minim. Nah, kebanyakan emang otomatisasi. Jadi perbedaannya CM itu emang kita atau saya sebagai tim itu harus mengawasi secara langsung apakah ada alert yang berbahaya atau tidak. Nah, sementara solar sistem akan secara langsung mendeteksi apakah alert itu berbahaya lalu melakukan respon. Misal, begitu ada respon kritikal atau medium, itu bakal langsung dieskalasi atau di cut. Jadi udah. Nah, kalau sistem dia seperti itu, langsung langsung hilang. Nggak bakal ada evaluasi dulu apakah ini berbahaya atau tidak. Nah, kalau di CM kita masih bisa melihat oh ini nggak berbahaya, kita bisa allow secara otomatis secara langsung dari alert tersebut. Nah, keuntungannya deteksinya lebih cepat dan efisien. Lalu meningkatkan visibilitas dan kontrol. Ya, yang ketiga lebih efisien karena otomatis, lalu mengurangi resiko kesalahan manusia. Kesalahannya itu sendiri saya sebutkan tadi, karena minimnya interaksi user. Jadi semua base system. Nah, lalu ada EDR, Endpoint Detection and Response. Nah, EDR sendiri praktek teknologi yang melindungi perangkat akhir, seperti desktop, laptop, ponsel, software dari malware berbahaya. Nah, endpoint sendiri mungkin lebih, mungkin teman-teman tahu lah remote desktop. Nah, itu secara umum, secara garis besar mirip. Jadi laptop klien itu bakal diinstal seperti TeamViewer. Jadi kita bisa memantau log dari situ. Apa aja yang digunakan usernya di situ, apa-apa yang aja yang dijalankan, si user buka apa, emailnya apa, itu bakal kelihatan di server. Seperti itu. Nah, lalu resiko yang dapat diminimalisir ya, salah satunya phishing, ransomware, dan keamanan internal. Kemudian lanjut ke XDR atau Extended Detection Response. Nah, XDR sendiri keamanan cyber yang menyeluruh dan optimal yang dapat diintegrasi secara datanya. Nah, XDR sendiri cukup luas, ya kan, sebagai pelindungan terhadap data seperti server, aplikasi cloud, email. XDR kenapa penting? Nah, menurut McAfee sendiri, serangan terhadap cyber terjadi di belahan dunia. Nah, ancaman tersebut menyerang cloud dan teknologi kolaborasi. Apalagi kemarin semenjak COVID, itu kan banyak automatisasi yang terjadi. Jadi, bahkan mungkin sekarang semuanya itu seperti cloud, gitu. Data di cloud, apa-apa di cloud, kerjaan pun bahkan di cloud. Jadinya, ya XDR itu penting. Nah, Trend Micro Fashion One. Trend Micro sendiri produk ya, gunakan untuk monitoring, untuk eskalasi. Nah, Trend sendiri merupakan produk operasi keamanan cloud yang menggabungkan service management dan extended detection response dalam satu konsol. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ya di sini berbagai macam. Sebenarnya ada banyak seperti antivirus, anti malware. Nah, lalu ini contoh uh, deteksi yaitu misal anomali. Nah, itu ada hide. Ya, jadi untuk deteksi sendiri atau alat itu dibagi dari critical, high, medium, dan low. Nah, critical ini harus segera di eskalasi atau diantisipasi karena itu berbahaya. Lalu yang high itu biasanya kita cek dulu lognya, analisis dulu apakah benar-benar berbahaya, apakah itu false positif ataupun negatif, atau itu emang ancaman yang benar-benar berbahaya. Nah, untuk medium biasanya kita lihat uh,
terutama banyak nih medium itu dia berdasarkan file. Nah, kalau file sendiri salah satu caranya yaitu kita menggunakan hash. Hashnya kita pakai ketutup total, kita cek apakah berbahaya atau tidak. Nah, untuk low sendiri biasanya kita allow. Kita ya kebanyakan kita allow sih kalau low itu. Karena bisa aja low itu kesalahan user. Misal dia buka tab yang ada iklannya. Nah, itu bisa aja seperti itu. Nah, lalu yang kedua masih sama seperti Termego, yaitu deep security. Nah, di sini kita bisa bisa mengecek apakah uh, komputer klien itu benar-benar aman atau tidak. Seperti yang di atas tadi saya bicarakan tentang, jadi secara bisa lihat nih log dari PC tersebut ngapain aja. Bahkan menggunakan deep security, kita bisa menginstal suatu program yang ada di dalam komputer tersebut jika memang itu berbahaya, bahkan menghapusnya. Nah, ini contoh alert dari device security ya ini. Nah, untuk role dari IT security sendiri itu ada banyak seperti security analyst, incident response, security engineer, penetration tester, security administrator, complaint analyst, security operation center atau SOC, lalu threat intelligence analyst. Nah, ada juga security trainer dan akhir adalah security manager. Nah, sebagai contoh ancaman dari security itu apa aja? Salah satunya malware atau virus. Ya, malware itu sendiri adalah sebuah ancaman yang menginfeksi perangkat jaringan yang disebabkan oleh virus atau malware. Penyebarannya melalui email, web, atau bahkan ya mungkin virus secara langsung. Nah, untuk responnya memang harus dilakukan pemantauan secara real time dan implementasi solusi antivirus dan spyware. Lalu selanjutnya ada phishing. Ya, supaya mendapat informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Ya, teman-teman mungkin udah familiar ya dengan phishing yang tersebar di internet. Nah, penyebarannya biasanya melalui email dan web-web penipuan online lainnya. Lalu untuk responnya sendiri yaitu ya kesadaran dan pelatihan pengguna tentang taktik phishing sendiri. Meskipun sekarang phishing itu banyak metodenya. Sebagai contoh mungkin teman-teman pernah dengar undangan nikahan berbentuk APK. Nah, itu salah satu phishingnya. Nah, responnya adalah salah satunya yaitu penerapan filter email dan analisis web content. Nah, yang kedua, yang ketiga, salah nih ya, DDoS atau Distribute Denial of Service. Nah, DDoS sendiri secara kasarnya kita membanjiri server dengan respon data. Jadi agar data tersebut banyak di server. Jadi server itu down, banyak seperti itu. Nah, untuk menanggulanginya sendiri ada mitigasi DDoS, yaitu seperti pemblokiran IP atau username, lalu pemantauan analisis lalu jaringan. Lalu selanjutnya ada insider attack atau insider threat, ancaman yang berasal dari dalam organisasi. Nah, penggunaan hak asasi berlebihan atau tidak pantas. Nah, insider threat sendiri terkadang uh, si penyerang itu nggak tahu kalau dia itu sebenarnya adalah ancaman. Kenapa? Karena uh, bisa aja perangkatnya yang bersalah, bukan orangnya. Jadi misal perangkatnya sudah terpasang spyware, sudah terpasang detektor-detektor lain dari pihak ketiga. Jadi itu termasuk insider attack. Untuk menanggulinya sendiri atau responnya, salah satunya adalah pengawasan aktivitas penggunaan akses. Jadi aksesnya diawasi, siapa aja yang masuk, siapa aja yang dapat mengakses, datanya keluar kemana, lalu ya pelatihan karyawan tentang kebijakan tersebut. Nah, terus
Ada selanjutnya adalah serangan zero day. Sebagai mungkin gampang ya, zero day itu uh, serangan yang bahkan baru pertama kali gitu loh. Maksudnya benar-benar orang itu belum pernah mengalami serangan tersebut. Jadi benar-benar tindakannya, eskalasinya itu masih minim. Nah, jadi serangannya emang belum diketahui. Bahkan mungkin di forum-forum internet itu sedikit yang mengetahuinya. Bahkan malah nggak ada. Nah, terus untuk responnya gimana? Ya, aktivitasnya dilihat lagi lognya tadi. Nah, di sebelumnya kan saya udah bilang apa perlunya backup dan restore. Salah satunya adalah mengantisipasi serangan zero day. Jadi begitu ada ancaman yang kita sendiri nggak tahu itu apa dan nggak ada cara penanggulangannya, ya udah data tersebut akan di destroy dan diupload lagi data backup. Nah mungkin ransomware ya jadi penyerang mengunci file-file penting di laptop kita atau perusahaan sembari meminta tebusan. Nah, penyebarannya sendiri seperti email, web berbahaya, bahkan dari flash disk yang tertancap itu bisa menyebabkan ransomware. Nah, responnya sendiri pelatihan penggunaan penata ransomware dan backup routing pemulihan data. Nah, mungkin teman-teman siapa tahu ada yang berminat di IT security. Ini role-nya banyak banget. Jadi untuk kalian masuk ke industri ini, itu kesempatannya masih gede banget gitu loh. Ibaratnya ini adalah sertifikasi roadmap-nya. Di satu sertifikasi ini bisa aja satu pekerjaan dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, mungkin segitu saja ini presentasi dari saya. Mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya dipersilakan. Terima kasih ya. Izin bertanya, Mas. Oke. Oh, langsung tanya apa gimana ini, Langsung Mas? tangannya aja nggak apa-apa Mas. Nanti Ada ngobrol aja. moderatornya nggak, Mas? Ya. Mas Ilham nggak apa-apa. Mas Ilham biasa itu. Oh, Pak. Jadi di sini kita langsung diskusi aja. Ya. Kita Baik, nggak terima kasih formal-formal. Mas Ilham. Oke. Terima kasih Mas Ilham, Mas Dimas selaku operator. Mas tadi Mas Yudian yang belakang tadi terkait sertifikasi. Nah, di situ Ya. kira-kira biayanya berapa ya, Mas? Sertifikasi terkait cyber security. Terima kasih. Yang ini ya Mas. Yang ini kan. Iya, betul. Nah, Betul, Mas. jadi untuk sertifikasi sendiri emang ini lebih ke bermacam-macam tergantung tingkatannya. Jadi untuk beginner biasanya murah, maksudnya bahkan banyak yang gratis. Jadi kemarin saya daftar di CSA dan CCT itu dapat gratis, meskipun ini tesnya itu masih tahun depan gitu. Jadi teman-teman buka aja web Digitalent, ikutin pelatihannya atau bootcampnya. Itu biasanya mereka di akhir sesi akan mengadakan sertifikasi gratis. Nah, jadi mungkin sebisa mungkin teman-teman nyari yang gratis aja, jangan bayar gitu. Ntar kalau udah masuk udah kerja baru ambil yang bayar, yang tingkat immediate ke atas lah, seperti itu. Untuk kalian mencoba masuk ke IT security, ambil yang gratis aja, banyak pelatihannya. Jadi kalian nggak usah mikirin biaya dulu, bisa mungkin cari yang gratis gitu. Gimana Mas Fira? Dijawab nggak Mas? Iya, Mas, terjawab mungkin, Mas. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak Mas? Sementara cukup, Mas. Mungkin uh, ada yang mau nanyain kenapa bisa masuk ke sini, kok bisa nyasar, begonya apa? Mungkin teman-teman ada yang penasaran lah. Kalau nggak mau open cam ini, saya di chat aja nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh iya, Mas, mungkin tanya sekali lagi, Mas. Ya. Kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang jenengan hadapi ketika terjun di dunia tersebut? Itu, Mas. Kesulitan.
Iya, Jadi kesulitan yang mungkin pernah jenengan ya hadapi. Terima kasih, Mas. kita santai aja ya, maksudnya karena kita backgroundnya sama, FPU di Sula, kemungkinan kita kalau ke sini bakal menghadapi case yang mirip. Nah, yang jelas pertama kesulitan itu ketika saya masuk, eh, ya nggak tahu apa-apa, bener. Gitu saya masuk pertama kali di sini, bener-bener nggak ada tahu apa-apa. Terus selanjutnya ketika dapat materi, yang lain mungkin belajar satu kali, dua kali mereka paham, saya mungkin lebih dari itu, harus empat kali baca, harus cari lagi referensinya di mana, harus benar-benar ya belajar, benar-benar belajar dari nol, seperti itu. Terus yang mungkin setelah kerja, yang benar-benar kerasa, salah satunya adalah baca log. Baca log itu yang benar-benar mungkin eh, apa ya, kita itu harus eh, bacanya dengan tenang, nggak boleh terburu-buru gitu loh. Terus juga kita kan backgroundnya kan ya coding lah, mungkin seperti itu. Terus kita harus jadi monitoring dari mulai email, website, jaringan. Ya perubahannya emang rada ini, agak sulit gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang oh monitoring doang itu gampang, enggak gitu. Karena monitoring itu kita juga harus untuk bisa baca log gitu loh. Jadi kita harus belajar dulu penggunaan tools untuk baca log itu apa, tools IT security-nya seperti apa. Itu kalau saya harus belajarnya lebih dari teman-teman saya yang emang background-nya security begitu. Ada tambahan nggak, Mas Mira? Oh ya, siap, Mas. Tapi mungkin kesulitan-kesulitan itu apa ya? Kayak adaptasi dari kesulitan itu berapa lama, Mas? Dari tadi kan yang jenengan bilang pertama di Unisula kan punya case yang sama, yaitu eh, kita nggak tahu apa-apa misalnya gitu ya. Nah, Ya, penyesuaian atau adaptasi biar seperti apa bisa tahu apa-apa itu berapa lama ya, Mas? Maksudnya jenengan yang jenengan alami gitu. Terima kasih, nah, Mas. untuk itu jadi kan kemarin saya itu jadi bootcamp ya, bootcamp IT security boot team. Jadi uh, seminggu pertama itu biasalah pengenalan dulu. Kita dikasih materi, dikasih apa. Nah, mungkin dari materi tersebut kita bisa ini, bisa coba dulu untuk belajar apakah ini apa sih, kita coba cari di Google dulu, kita cari referensinya, kita cari berita-beritanya seperti apa, bahkan materinya. Nah, dari situ kita mencoba mencari banyak hal dulu sebelum ditanyakan kepada mentor di bootcamp. Kalau saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika besok-besok saya ada materi tentang CCT. Nah, saya cari dulu tuh CCT itu apa. Terus nanti di pekerjaan seperti apa, toolsnya apa aja. Lalu eh, apa ya? Mungkin keuntungan, resiko itu kita pelajari dulu gitu. Lebih ke IT security itu tuh kita nggak bakal ditinggal sendiri langsung hands on buat monitoring, enggak. Kita bakal ada mentor seperti itu. Jadi kita nggak bakal langsung dilepas. Oh, ini udah monitoring itu nggak bakal. Soalnya mereka sendiri juga paham. Kalau misal ini anak saya tinggal sendiri atau saya lepas, itu nanti juga bakal berisiko gitu. Jadi mungkin salah satu adaptasinya ya banyak nanya sama mentor gitu. Banyak nanya, banyak belajar, terus sering-sering baca gimana ya? Baca berita ini security seperti itu. Mungkin data breach seperti kemarin kasus maaf dan tiga huruf warna hijau kan sempat ramai kan itu kan yang Lockbit. Teman-teman mungkin pernah dengar beritanya. Ya sebenarnya setelah itu ada insiden kantor saya yang ditelepon buat amani datanya. Cuman eh, gimana ya? Karena saya belum masuk, saya bisa waktu insiden kan saya belum masuk. Saya masih bootcamp waktu itu. Nah, karena sekarang kemarin case-nya udah ada, ya kita coba tanya ke mentor-mentor mungkin karena yang udah kerja.
Mas kok bisa sih itu kayak gitu, kenapa, terus eskalasinya seperti apa gitu. Jadi salah satunya ini, di IT security itu ada levelnya L1, L2, L3. L1 itu analis, L2 itu incident response, dan L3 itu eh, lebih ke gimana ya? Kalau sistemnya, misal gini, kalau sistemnya udah udah keserang, udah hancur, udah nggak bisa, L1 L2 udah nggak bisa menanggulangi, nah nanti L3 ini yang bakal jadi ini ya, penanggung jawab ya. Jadi dia yang bakal mengasih perintah, oh ini harus diapain, apakah datanya masih bisa kembali atau tidak, nanti L3 biasanya. Ada lagi nggak Mas Wira? Halo Mas Wira? Iya, Mas. Mungkin cukup, Mas. Terima kasih, Mas. Atau mungkin teman-teman, mungkin yang backgroundnya coding ya, itu jangan merasa kalau, oh, aku bisa aku udah bisa coding, nggak masuk ke security. Itu sebenarnya codingnya masih kepake, cuman nggak banyak. Kenapa? Hacker sendiri itu mereka kan bikin program, otomatis mereka bikin program menggunakan coding. Misalnya mereka menggunakan JavaScript atau Python lah. Nah, kalau teman-teman debug aplikasi untuk aplikasi hacking tersebut, otomatis kalian bisa membaca programnya kan. Kalian bisa lihat programnya ini ngapain aja. Misal mereka dapat IP dari mana, mereka masukin username itu caranya bagaimana, itu bakal kepake. Nah, lalu untuk teman-teman yang nggak bisa coding, nggak apa-apa. Itu security itu codingnya minim. Jadi ya, ijazah IT-nya kepake, tenang aja. Meskipun nggak coding, ijazah IT-nya kepake. Terus teman-teman ada lagi nggak yang mau dibicarakan, ditanyakan, maaf. Ngobrol aja santai nggak apa-apa. Sambil minum nggak apa-apa. Kopi-kopi nggak apa-apa. Ya teman-teman yang Kita tanya jangan sepertinya lupa belum nanti makan ini. dapat door prize. Bisa diambil ke lab door prize-nya. Untuk Mas Wira nggak dapat door prize karena Mas Wira mau berangkat. Ya, mungkin ada yang mau nanya di eh, nah di pembagian role-nya mungkin ada yang mau ditanyain, seperti kerjanya ngapain, atau ya kegiatannya ngapain sehari-hari, jam kerjanya seperti apa, mungkin mau ditanyain. Sekali. Oh ini bisa. Oh iya, Mas Yus setelah kerja di sana eh, ada nggak sih kerjaan yang buat Mas Yus itu terasa berat gitu? Kerjaan yang bikin terasa berat, eh apa ya, yang bikin terasa berat itu mungkin ketika dapat alert yang kita itu belum pernah lihat gitu. Jadi semisal alert yang kritikal ataupun high yang kita harus eh, evaluasi, kita harus cari ini itu sebenarnya aman nggak sih gitu. Jadi kita mulai baca lognya, kita baca IP-nya, kita baca user pengirimnya siapa. Ya mungkin lebih ke ketelitian aja kalau aku sebenarnya. Apalagi aku yang ada bisa-bisa kan, itu jadi PR sendiri gitu loh. Takutnya kalau semisal aku sembarangan eskalasi atau sembarangan allow alert, itu malah bahaya Hmm. begitu. Nah,
Untuk mengatasinya, kita itu menggunakan ya bukan teknik sih, pengertian yaitu zero trust. Jadi kita itu nggak percaya sama alat apapun. Sebisa mungkin kita nggak percaya. Meskipun itu alat medium sekalipun, kalau semisal itu berbahaya, kita cek apakah itu berbahaya atau enggak. Seperti itu. Jadi ya zero trust. Cara menanggulanginya tetap zero trust kalau saya. Begitu. Berarti tetap dibutuhkan ketelitian dan jam terbang ya Mas, biar bisa tahu Benar, seperti itu. penelitian. Oke. Lalu teman-teman ada lagi? Mungkin Mas Ilham. Bentar, ini ada nggak satu di sini Mas Jangki sama role apa berbagai macam role. Maksudnya tahu jawab yang sama atau enggak. Nah, jadi kalau kita pertama masuk, itu kan biasanya ada training dulu. 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, karena saya ini hitungnya mendekati masa akhir training, saya semuanya saya makan. Dalam arti saya belajar semuanya. Dari security analyst, incident response saya belajar. Terus yang engineer saya enggak sih. Terus SOC saya belajar. Terus threat hunting, sebenarnya threat hunting atau penetration itu penting. Cuman kebetulan divisi saya yang sekarang yaitu MSBU, Managed Service Business Unit, itu mereka nggak terlalu pakai gitu loh. Jadi di perusahaan tersebut sendiri ada beberapa divisi. Salah satunya yang emang dia mencari jadi penetration tester sendiri. Nah, kalau saya lebih masuk ke yang rutin. Nah, tanggung jawabnya ya sama kalau seperti analis, incident response, threat intelligence analis itu sama. Nah, baru setelah mungkin bulan depan saya baru masuk ke salah satu divisi gitu. Jadi kedepannya bakal ngurusin ini doang, satu kerjaan doang. Kalau belakangan ini ya semua kerjaan saya coba gitu, semua saya belajar. Jadi apakah gimana ya teman-teman? Jadi lebih baik kalian itu belajar semua dulu, baru jadi spesialis. Itu. Ini Mas atau Mbak nih yang nanya nih. Gak ada pada skrip doang, harus skrip kali ya. Nah, jadi begitu. Nah, terus apakah role satu dan role lainnya itu kerjaannya beda? Sebenarnya role satu dan role lainnya ini mereka bakal saling komunikasi satu sama lain role-nya. Begitu. Jadi divisi satu sama lain itu nggak bakal berdiri sendiri. Mereka bakal saling ya, saling komunikasi. Ada masalah ini, gimana cara menerinya seperti itu. Jadi tetap mereka itu bakal akhirnya jadi satu tempat buat ngobrol. Gitu. Jadi nggak bakal lepas satu sendiri itu nggak bisa kalau itu sendiri. Nah, ditambah eh, kalau di itu sendiri sistem kerjanya itu bukan sistem kerja yang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih menonjol, itu enggak. Kita itu harus jalan-jalan berjalan bareng, ya kan? Ya kenapa kenapa jalan bareng? Karena begitu satu alat kritikal lolos, misal ransomware, yang kena itu bukan satu orang, satu perusahaan. Jadi kita harus saling membantu satu sama lain, seperti itu. Mungkin ada lagi nggak? Atau menjawab apa enggak yang pertanyaannya ini? Dulu Mas nggak strip ini. Mas, karena waktunya juga udah mepet Mas. Nanti yang mau tanya-tanya lagi bisa ke grup aja. Di grupnya kan sudah ada nama Mas Justian. Nanti teman-teman bisa tanya aja ke Mas Justiannya. Nah, untuk materi dan recording dan sertifikat
pada pertemuan kali ini akan di-share juga linknya di grup. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasinya teman-teman, karena aksesnya akan kami beri dari email yang kalian isi di sana. Oke, terima kasih untuk Mas Justian menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kapan-kapan mungkin kita bisa sharing secara offline aja, kapan-kapan Mas Justian kalau ada waktu. Oke, sesi foto. Oke, kalau teman-teman bisa on cam kita sesi foto terlebih dahulu. Mungkin share screen-nya bisa dimatikan dulu, Kak. Bentar, saya matiin dulu. Oh, Wah, HP anjir. bentar. Oh, udah mati kan? Bagi teman-teman yang bisa on cam sebentar untuk screenshot foto bersama. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya bisa off cam lagi. Terima kasih Mas Justian. Makasih Masih Mas Justian. teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan atau info buat masuk bootcamp, tanya aja nggak apa-apa. Kalau ada, aku share. Udah, Mas Ilham, mohon pamit dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Makasih Mas Ilham, makasih Mas Dimas. Makasih, Oke, Mas. teman-teman Mukhtar. bisa live karena cara ini kita selesai sampai pada hari ini. Oke. Dadah.